Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada kesempatan ini di channel YouTube Yuniati Ruang Dosen. Di sini saya akan menyampaikan mengenai persediaan ya di sesi kelima ini. Saya akan menyampaikan terkait dengan persediaan di mana tujuan instruksi umum dalam sesi ini adalah memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentunya mengenai transaksi dalam persediaan yang dikaitkan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Nah, kemudian terkait dengan tujuan instruksi khusus ya adalah mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan dan mencatat transaksi persediaan tentunya sesuai dengan SAK ETA dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Baiklah, kita mulai dari mengenai akuntansi terkait dengan persediaan. Ibu akan share untuk materinya. Baiklah, di sini terkait dengan persediaan ya. Nah, persediaan sebelum kita membahas lebih lanjut tentunya kita harus mengetahui apa itu persediaan ya. Nah, di sini kita perlu mengetahui terkait dengan persediaan di mana di dalam SAK ETAP yang diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia di sini tahun 2009 ya 52 bahwa persediaan ini adalah aset untuk dijual. Tentunya dalam kegiatan usaha normal, dalam proses produksi untuk kemudian dijual, atau dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pembelian kerja. Dari pengertian di atas tentunya dapat dikatakan bahwa persediaan merupakan aset yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha normal ya, dalam perusahaan dagang maupun dalam perusahaan manufaktur yang membutuhkan proses produksi. Nah, di sini sudah kita ketahui sama-sama. Nah, di dalam aktivitas perusahaan dagang tentunya ya, karena ini terkait dengan persediaan ya. Ini aktivitas perusahaan dagangnya adalah untuk menghasilkan pendapatan tentunya ya yang digunakan untuk membeli barang dagang ya yang kemudian setelah dibeli kemudian dijual kembali kepada pelanggan. Nah, di sini tentunya pendapatan dari barang dagang yang telah dijual itu akan dilaporkan sebagai penjualan atau sales. Nah, kemudian sedangkan beban dari membeli barang dagang tersebut akan dilaporkan sebagai harga pokok penjualan HPP ya yang kita kenal ya, cost of goods sold ya, COGS ya. Nah, di sini HPP dikurangkan dari penjualan tentunya untuk memperoleh laba bruto atau gross profit. Nah, di sini di dalam perdagangan tentunya kita mengenal ada biaya angkut ya. Di sini menurut Bill dan Kwok 2011 ya di halaman 157 sampai 158 di dalam bukunya Profesor Sukrisno Agus ya terkait dengan judul akuntansi perpajakan di sini bahwa biaya angkut di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah FOB destination. Nah, apa itu FOB destination? Nah, di sini adalah biaya angkut dibayar oleh penjual dan kepemilikan barang dagang berpindah pada saat barang telah sampai di gudang pembeli. Nah, kemudian yang kedua FOB shipping point. Nah, FOB shipping point di sini itu biaya angkut dibayar oleh pembeli dan kepemilikan barang dagang berpindah ini pada saat barang sampai di pelabuhan atau barang sampai di perusahaan pengangkut. Nah, jadi kita ada mengenal dua biaya angkut ya.
Nah, biaya angkut yang dibayar oleh pembeli itu akan menambah HPP. Nah, yang dibeli ya. Sedangkan biaya angkut yang dibayar oleh penjual akan dicatat dalam beban operasional. Nah, tentunya pada laporan laba rugi. Nah, di sini ya. Nah, apabila pembeli merasa tidak puas biasanya ya dengan keadaan barang dagang yang dibelinya karena barang tersebut biasanya rusak ya atau cacat atau tidak sesuai dengan pesanan kita. Nah, sehingga pembeli mengembalikan barang tersebut. Nah, maka kita ada mengenal dalam pencatatan yang disebut sebagai retur pembelian. Ya, kemudian di sini tentunya ya selain retur pembelian, kita juga ada mengenal diskon pembelian, ya. Makanya ketika mencatat ada muncul akun diskon pembelian, ya. Nah, itu apa? Nah, ini adalah tentunya untuk transaksi pembelian ya, yang dilakukan secara kredit biasanya di mana pembeli ya melakukan pembayaran dalam jangka waktu tertentu sehingga pembeli mendapatkan potongan harga dan penjual tentunya dapat dengan segera mengkonversi piutang usaha menjadi mengkonversi piutang usaha menjadi kas ataupun bank, ya kan? Nah, demikian juga sebaliknya. Nah, di sini kita ada akun penjualan, ya kan? Akun penjualan muncul diskon penjualan, ya kan? Nah, ini dicatat apabila potongan penjualan yang diberikan pihak penjual untuk pembayaran yang segera dilakukan oleh pembeli. Tentunya sebesar nilai jual yang tertera di dalam faktur setelah dikurangi dengan retur ya. Jadi nanti ada akun diskon penjualan, ada akun diskon pembelian. Nah, di sini selanjutnya kita ke jenis persediaan ya. Nah, di sini terkait dengan jenis persediaan itu ada beberapa yang masuk dalam jenis persediaan ya. Yang pertama adalah bahan baku dan bahan pelengkap. Nah, di sini biaya perolehan bahan baku itu biasanya terdiri dari harga pembelian, ongkos angkut, ya kan, kemudian biaya gudang dan biaya-biaya lain yang tentunya berhubungan dengan penyimpanan ya, penyimpanan sampai bahan baku tersebut dipakai dalam produksi. Ya, nah di sini. Nah, kemudian yang kedua ada barang dalam pengolahan. Nah, di sini ya. Apa itu barang dalam pengolahan? Nah, ini adalah barang dalam pengolahan, ya, work in process ya, adalah barang yang masih dalam tahap penyelesaian untuk menyelesaikan produk tersebut. Nah, biasanya perusahaan masih memerlukan tambahan pekerjaan ya, sehingga membutuhkan biaya tenaga dan biaya tidak langsung lainnya. Kemudian ada barang jadi. Ya, barang jadi ini finished good ya, adalah produk yang telah selesai tentunya dan siap untuk dijual. Nah, semua biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya tidak langsung telah selesai dibebankan. Nah, persediaan meliputi barang-barang yang ada dalam perusahaan, ya, dalam perjalanan atau yang dititipkan tentunya kepada pihak lain. Nah, barang-barang yang tidak dapat lagi dijual atau digunakan untuk produksi tidak digolongkan ke dalam persediaan. Nah, persediaan semacam ini dimasukkan sebagai bagian aset lain-lain. Nah, kemudian ada barang dalam perjalanan ya atau good in transit ya, adalah barang yang dikirimkan atas dasar FOB shipping point yang masih berada dalam perjalanan pada akhir periode akan menjadi milik pembeli dan harus diperhitungkan pada catatan pembeli. Nah, apabila tidak diperhitungkan, maka persediaan dan utang usaha akan terlalu rendah. Nah, dicatat dalam neraca serta pembelian dan persediaan akhir akan terlalu rendah dicatat dalam laporan laba rugi.
Nah, yang kelima adalah barang konsinyasi ya atau consignment ya, adalah barang yang telah diserahkan kepada konsinyasi ya, tetapi merupakan kepemilikan dari konsignor ya dan dimasukkan dalam persediaan konsignor sebesar harga beli atau biaya produksi. Nah, di sini tentunya akan diungkapkan dalam catatan tersendiri. Konsinyasi harus hati-hati tentunya agar tidak memasukkan setiap barang konsinyasinya sebagai bagian dari persediaan. Nah, di sini tentunya tadi ada 5 jenis persediaan. Ini di dalam usaha manufaktur ya, usaha manufaktur. Nah, kalau ini tentunya untuk pengadaan oleh usaha manufaktur ya, yang akan diolah menjadi barang jadi sebelum dijual. Nah, ini ada 5 jenis persediaan ya untuk perusahaan manufaktur. Oke, selanjutnya ke pencatatan persediaan. Ya, di sini tentunya kita ada pencatatan persediaan itu ada 2 ya. Yang pertama adalah sistem periodik. Nah, apa itu sistem periodik? Nah, di sini di dalam sistem periodik itu setiap pembelian dicatat dalam akun pembelian dan penjualan dicatat dalam akun penjualan. Nah, perusahaan tidak mencatat secara detail harga pokok dari persediaan barang dagang yang dimiliki oleh perusahaan tentunya ya. Nah, dalam hal ini perusahaan menentukan HPP hanya pada saat akhir periode akuntansi. Nah, ini kita ada rumusnya ya, bahwa untuk sistem periodik itu persediaan awal ya ditambah dengan pembelian ya, dalam hal ini neto dikurangi persediaan akhir itu menjadi harga pokok penjualan ya, itu di dalam sistem periodik. Nah, kemudian di sini juga persediaan itu dihitung dengan melakukan perhitungan fisik ya, sistem periodik ini ya, pada setiap akhir periode. Nah, hasil perhitungan tersebut itu dapat dipakai ya atau dapat digunakan untuk menghitung HPP ya, yang pada gilirannya dipakai guna menyusun laporan keuangan. Nah, dengan sistem periodik ini penghitungan persediaan dapat dilakukan dengan akurat dan benar. Nah, namun ada kelemahannya ketika menggunakan sistem periodik. Nah, apabila jumlah dan jenis persediaan banyak sekali, cara ini sangat mahal, ya kan? Nah, sistem ini dalam hal ini adalah sistem periodik, ini cocok diterapkan pada perusahaan yang jenis dan jumlah persediaannya tentunya tidak banyak, ya kan? Nah, sistem ini tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan karena penilaian persediaan dalam sistem ini berdasarkan perhitungan yang benar. Nah, faktor penaksiran atau faktor perkiraan ya tidak terlihat dalam penilaian persediaan akhir. Akan tetapi, cara ini tidak praktis tentunya dan ekonomis apabila jumlah jenis persediaan sangat banyak. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua, pencatatan persediaan yang kedua adalah dengan sistem perpetual ya. Kita ketahui bahwa dalam sistem perpetual itu setiap pencatatan dilakukan secara terus-menerus dan di mana setiap pembelian dan penjualan barang dagang dicatat dalam akun persediaan. Nah, tentunya perusahaan mencatat secara detail harga pokok dari setiap persediaan barang dagang yang dijual ya kan dan dibeli. Nah, tentunya perusahaan dalam hal ini menentukan HPP setiap kali transaksi penjualan yang terjadi. Nah, sistem ini itu dapat menyajikan ya keterangan mengenai persediaan dan HPP secara terus-menerus ya, tanpa perhitungan fisik. Nah, hal ini dapat dilakukan
Karena setiap transaksi yang berhubungan ya dengan persediaan telah selalu ya dicatat, sehingga akun persediaan senantiasa akan menyajikan saldo persediaan secara fisik, ya. Nah, dengan sistem periodik ini nilai persediaan hanya diketahui apabila perhitungan fisik dilakukan. Sekalipun dalam sistem perpetual tidak dipersyaratkan tentunya penghitungan fisik atau kita kenal dengan stock of name, ya. Perusahaan sering menggunakan untuk pengawasan persediaan dan agar perhitungan HPP lebih akurat. Nah, perhitungan fisik akan dibandingkan dengan catatan perusahaan. Apabila terjadi perbedaan, haruslah dikoreksi tentunya dan dicari penyebab terjadinya perbedaan tersebut. Nah, di sini kita supaya bisa membedakan terkait dengan contoh perbedaan sistem periodik dan perpetual, kita akan ke contoh saja ya, ke contoh terkait dengan perbedaan sistem contoh perbedaan sistem periodik dan perpetual. Nah, baiklah, di sini Ibu akan menyampaikan mengenai contoh sistem perbedaan sistem periodik dan perpetual. Ibu akan share untuk materinya ya. Nah, di sini untuk contohnya dapat kita lihat di sini ya. Di sini untuk contoh dari sistem periodik dan perpetual kita lihat di sini. Nah, di sini contohnya adalah misalkan pada tanggal 2 November 2 November PT Zuma mencatat pembelian barang dagang sebesar 1.200.000 secara kredit dengan syarat 2/10 N/30. Nah, ini artinya nanti akan ada diskon 2% ya dengan syarat pembayaran 2/10 N/30. Nah, di sini untuk jurnalnya adalah ketika menggunakan sistem periodik maka akan muncul akun pembelian yaitu utang dagang ya. Ini sistem periodik akan muncul akun pembelian. Ketika dicatat menggunakan sistem perpetual, maka persediaan tentunya persediaan barang dagang tuh utang dagang. Nah, ini ya perbedaan periodik dan perpetual. Kemudian PT Zuma membayar pembelian tanggal 2 November dalam periode diskon. Nah, ini ketika dilakukan pembayaran masih dalam periode diskon 2% ya, berarti kan 2% dikalikan 1.200.000 adalah 24.000. Nah, sehingga di sini akan muncul pencatatan ketika menggunakan sistem periodik adalah pembelian ya, pembelian tuh diskon pembelian dan kas. Nah, di sini tentunya pembeliannya adalah 1.200.000, diskon pembeliannya adalah 24.000 ya. 24.000 ini 2% dikalikan 1.200.000. Kasnya adalah 1.176. Kan 100% ya, dikurangi 2% menjadi 98%, sehingga 98% dikalikan 1.200.000. Ketika mencatat dengan perpetual, maka akan muncul utang dagang, tuh persediaan dan kas ya. Di sini karena dilakukan secara kredit ya kan dia. Nah, nanti muncul akun utang dagang. Nah, di sini utang dagang tuh persediaan dan kas. Nah, di sini 24.000 dan 1.176. Nah, kemudian di sini PT Zuma mengembalikan barang dagangan yang dibeli tanggal 2 November karena ada rusak atau cacat. Nah, biaya dicatat sebesar perolehan, di sini termasuk diskon sebesar 300.000 ya kan. Dan PT Zuma mencatat pengembalian barang tanggal 15 November. Nah, di sini untuk menggunakan metode periodik adalah pembelian tuh retur pembelian sebesar 300.000. Perpetual berarti utang dagang tuh persediaan sebesar 300.000. Nah, kemudian PT Zuma membayar biaya angkut
di sini sebesar 75.000 dalam sistem periodik. Ini dicatat ke dalam akun biaya angkut, ya kan? Jadi biaya angkut tuh kas. Nah, kemudian perpetualnya adalah persediaan tuh kas sebesar 75.000. Nah, kemudian pada sistem periodik HPP tidak dicatat dalam dalam setiap penjualan, tapi total HPP dihitung pada akhir periode, ya kan? Pada tanggal 3 November, PT Zua mencatat penjualan sebesar 2.400.000 secara kredit, di mana HPP sebesar 1.600.000. Nah, di sini ketika mencatat sistem periodik, maka piutang tuh penjualan sebesar 2.400.000. Dengan perpetual berarti piutang tuh penjualan sebesar 2.400.000, kemudian HPP tuh persediaan sebesar 1.600.000. Nah, kemudian pada tanggal 6 November, nah di sini pelanggan mengembalikan barang yang dibeli dari PT Zuma pada tanggal 3 November dengan harga jual 800.000 dan HPP 600.000. Di sini untuk jurnalnya adalah, karena di sini ada mengembalikan, berarti ada retur penjualan tu piutang ya sebesar 800.000, kemudian retur penjualan tu piutang sebesar 800.000, kemudian HPP tu persediaan sebesar 600.000. Nah, jadi di sini sudah disampaikan mengenai perbedaan sistem periodik dan perpetual. Nah, kita lanjutkan kembali terkait dengan sistem penilaian persediaan, ya kan? Sistem penilaian persediaan. Nah, di sini terkait dengan sistem penilaian persediaan, kita lanjutkan di sesi yang kedua ya, untuk kita lebih bahas detail mengenai contoh bagaimana penilaian persediaan. Nanti ada FIFO, ya kan, ada average ya, dan kemudian kita akan melihat selanjutnya dari sisi perpajakan juga. Ya, kita tutup sesi 1 di pertemuan 5 ini, kita lanjut di sesi yang kedua. Tutup dulu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.